Pengertian teori menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Carl Linz, 1978. Teori adalah seperangkat konstruk atau konsep, definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistemik melalui spesifikasi hubungan antar variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Yang kedua dari William Wiersma. Teori adalah generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematik. Yang ketiga dari Cooper and Schindler. Teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan meramalkan fenomena. Yang terakhir dari Siti Rahayu Hadianto. Teori akan memperoleh arti yang penting bila ia lebih banyak melukiskan, menerangkan, dan meramalkan gejala yang ada. Mark 1953 membedakan 3 macam teori. Yang pertama, deduktif, yaitu memberi keterangan yang dimulai dari suatu pekerjaan atau pikiran spekulasi tertentu ke arah data akan diterangkan. Yang kedua, induktif, cara menerangkan dari data ke arah teori. Dalam bentuk ekstrim di titik pandang yang positivistik ini dijumpai pada kaum behavioris. Yang ketiga, fungsional, tanpa interaksi pengaruh antar data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data. Dari pengertian teori di atas dapat disimpulkan bahwa teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposi yang disusun secara sistematik. Jadi, suatu teori adalah suatu konseptualisasi yang umum. Konseptualisasi atau sistem diperoleh melalui jalan yang sistematis. Suatu teori harus dapat diuji kebenarannya. Bila tidak, dia bukan teori. Secara umum, teori dibagi menjadi 3 fungsi. Yang pertama, menjelaskan atau explanation. Yang kedua, meramalkan atau prediction. Yang ketiga, pengendalian atau kontrol suatu gejala. Dalam Sugiono, fokus teori dibedakan menjadi 3, yaitu formal, substantif, dan middle range. C. Kegunaan teori dalam penelitian. Menurut Cooper and Schindler mengemukakan bahwa kegunaan teori dalam penelitian adalah 1. Teori mempersempit rentang sebenarnya kita perlu pelajari. Yang kedua, teori menyarankan pendekatan penelitian yang mungkin untuk menghasilkan makna terbesar. Yang ketiga, yaitu teori menyarankan sistem penelitian untuk mengklasifikasikan mereka dengan cara yang paling bermakna. Yang keempat, yaitu teori merangkum apa yang diketahui tentang objek studi dan menyatakan keseragaman yang berada di luar pengamatan langsung. Dan yang terakhir, yaitu teori dapat digunakan untuk memprediksi fakta lebih lanjut yang harus ditemukan. Ciri-ciri teori yang baik menurut Muli dalam Sugiono adalah 1. Sebuah sistem teoritis harus mengizinkan pemotongan yang diuji secara empiris. 2. Sebuah teori harus kompatibel baik dengan observasi dan dengan teori sebelumnya divalidasi. Dan yang ketiga, teori harus dinyatakan dalam istilah yang sederhana. Yang terakhir, teori ilmiah harus berdasarkan pada fakta empiris. Baik, selanjutnya yaitu deskripsi teori. Dalam penelitian, deskripsi teori merupakan uraian sistematis tentang teori dan hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang teliti. Deskripsi teori berisi tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti melalui pendefinisian dan uraian lengkap dan mendalam dari berbagai referensi sehingga ruang lingkup kedudukan dan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah. Selanjutnya, langkah-langkah untuk dapat melakukan pendeskripsian teori. A. Tetapkan nama variabel dan jumlah variabelnya. B. Cari sumber-sumber bacaan yang relevan dengan setiap variabel. C. Lihat daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang akan diteliti. D. Cari definisi setiap variabel yang ada pada setiap sumber bacaan. Kemudian bandingkan antara satu sumber dengan sumber lain. Dan pilih definisi yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. E. Baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Lakukan analisa, renungkan,
dan buatlah rumusan dengan bahasa sendiri. Yang terakhir yaitu F, deskripsikan teori yang dibaca dan dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Sumber bacaan yang dikutip atau yang digunakan sebagai landasan untuk mendeskripsikan teori harus dicantumkan. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Menurut Uma Segaran, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir merupakan sintesa atau kesimpulan tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Kerangka berpikir merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan, disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan, sebagai argumentasi dan dalam merumuskan hipotesis, harus analitis, sistematis, dan menggunakan teori yang relevan. Kerangka berpikir pertama mulai dari menetapkan variabel yang diteliti, kemudian membaca buku dan hasil penelitian, kemudian deskripsi teori dan hasil penelitian, kemudian analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian, kemudian analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian, kemudian sintesa atau kesimpulan, kemudian kerangka berpikir, dan yang terakhir yaitu perumusan hipotesis. Hipotesis yaitu jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Kenapa disebut sementara? Karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis merupakan rangkuman dari kesimpulan-kesimpulan teoritis yang diperoleh dari penelaah kepustakaan. Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah penelitian kuantitatif. Pada penelitian kualitatif tidak dirumuskan hipotesis, tetapi justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis. Jika penelitian tidak menggunakan sampel, maka tidak ada hipotesis statistik. Dalam suatu penelitian dapat terjadi ada hipotesis penelitian, tetapi tidak ada hipotesis statistik. Selanjutnya ada pentingnya hipotesis. Dalam Kerlinger, hipotesis adalah alat yang penting dan mutlak dalam penelitian ilmiah. Adapun beberapa alasan, hipotesis dapat dikatakan sebagai piranti kerja teori. Disebut juga dapat diuji dan ditunjukkan kemungkinan betul dan salahnya. Hipotesis adalah alat yang besar dayanya untuk memajukan pengetahuan karena membuat ilmuwan dapat keluar dari dirinya sendiri. Tanpa adanya hipotesis, tidak akan pernah ada ilmu pengetahuan arti yang sepenuh-penuhnya. Selanjutnya ada ciri-ciri hipotesis. Harus menyatakan hubungan. Harus juga berhubungan dengan ilmu pengetahuan, harus dapat diuji, harus sesuai dengan fakta, harus bisa menerangkan fakta, dan harus sederhana. Selanjutnya yaitu karakter hipotesis yang baik, merupakan dugaan terhadap keadaan variabel mandiri, perbandingan keadaan variabel pada berbagai sampel, dan merupakan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih, yang dapat dinyatakan dalam kalimat yang jelas sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran, dan dapat diuji dengan data yang dikumpulkan dengan metode-metode ilmiah. Kesimpulan: dalam suatu penelitian harus mempunyai landasan teori agar penelitian mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan coba-coba. Dengan adanya landasan teori ini menjadi ciri bahwa penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Dari beberapa hal yang telah penulis paparkan di atas menunjukkan bahwa dalam suatu penelitian kuantitatif, penelitian tidak hanya mengumpulkan data, kemudian menulisnya tanpa suatu landasan.
Tetapi penelitian harus mempunyai teori-teori yang cocok dengan rumusan masalah yang akan diteliti. Hal ini dilakukan supaya lebih mudah untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Dengan adanya teori dalam suatu penelitian yang menunjukkan bahwa penelitian adalah kegiatan mencari data ilmiah, bukan hanya kegiatan menulis saja, dan juga bukan hanya permainan jalan-jalan. Setelah penelitian menemukan teori yang cocok dengan rumusan masalah yang akan diteliti, maka penelitian harus bisa mendeskripsikan teori tersebut dengan beberapa penjelasan dari variabel-variabel yang akan diteliti dan untuk bisa melakukan hal itu. Untuk melakukan hal itu, peneliti harus banyak membaca buku seperti kamus, buku teks, jurnal, dan sumber-sumber bacaan yang lain. Karena tanpa hal itu, peneliti tidak akan mendeskripsikan teori yang telah dicocokkan atau bahkan juga tidak bisa menemukan atau mempertautkan rumusan masalah dengan suatu teori. Apabila peneliti sudah mendeskripsikan teori, maka peneliti harus bisa menemukan atau membuat kerangka berpikir yang dapat menjelaskan secara teoritas pertautan antara variabel yang akan diteliti. Hipotesis tersebut harus dinyatakan dalam kalimat yang jelas agar tidak menimbulkan banyak penafsiran, dan hipotesis itu juga harus bisa diuji dengan metode-metode ilmiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.